Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Baik, selamat pagi sahabat Suara Sidoarjo yang saat ini sedang mendengarkan dialog khusus ya bersama dengan sahabat-sahabat dari Dewan Pendidikan. Dan sahabat, pada kesempatan pagi hari ini saya Billy Patopoy kembali memandu Anda dalam jalannya dialog bersama dengan Dewan Pendidikan ya. Untuk sahabat Suara Sidoarjo, tema pada pagi hari ini sedikit menarik, atau bisa saya katakan pas ini ya untuk momen-momen yang saat ini sedang kita jalani, terutama untuk orang tua. Dan sahabat Suara Sidoarjo, untuk pagi hari ini kita nanti sudah tersambung sepertinya via Zoom bersama dengan Bapak Zainul Arifin dan juga Bapak Zulhiman yang kali ini sudah tersambung via Zoom. Dan pada pagi hari ini kita sapa terlebih dahulu kedua narasumber kita yang sudah tersambung. Sahabat, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bahas terkait dengan peran keluarga dalam mendampingi belajar daring di masa pandemi COVID-19. Kita sapa terlebih dahulu untuk kedua narasumber kita yang saat ini sudah tersambung. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Suara Sidoarjo. Baik, ini bersama dengan Bapak Zainul Arifin. Baik, kemudian juga ada Bapak Abdul Himam yang saat ini sudah tersambung ya. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, sebenarnya ini saya bukan Pak Abdul Himam. Oh, bukan. Menggantikan Pak Abdul Himam. Dengan Bapak siapa ini Pak kalau begitu? Pak Ridho. Oh, Pak Ridho ya. Baik. Ya, saya ganti dulu ya. Baik, dan sahabat, ternyata kita saat ini bersama dengan Bapak Zainul Arifin dan Bapak Ridho dari Dewan Pendidikan. Pada pagi hari ini kita bahas terkait dengan peran keluarga ini dalam pendampingan metode pembelajaran daring. Ini sebenarnya banyak disampaikan oleh beberapa sahabat Pak. Mungkin ini memang yang sangat pas ya, karena memang saat ini juga sudah mulai dilaksanakan metode pembelajaran via daring ini. Dan pastinya ini kalau kesannya dari orang tua pasti ada yang berbeda-beda lah. Mungkin kita ke Bapak Zainul Arifin terlebih dahulu kali ini untuk menjelaskan seperti apa sih Pak peran keluarga sendiri dalam metode pembelajaran daring ini. Ke Bapak Zainul Arifin. Ya, terima kasih saya sampaikan kepada Suara Sidoarjo yang pada hari ini telah memfasilitasi talk show di Suara Sidoarjo. Sebenarnya peran pendidikan di masa pandemi keluarga ini cukuplah sangat penting, sangatlah diharapkan daripada strategisnya yang dilakukan oleh keluarga. Karena selama ini orang tua banyak berharap penuh kepada satuan pendidikan. Nah, dalam satuan pendidikan di masa pandemi ini mengikuti arahan pemerintah, yang mana pemerintah itu mengharapkan semuanya menggunakan pendidikan daring. Tetap belajar, pembelajaran masih tetap berlangsung. Hanya saja anak-anak aktif untuk bersama-sama dengan pendidik yang ada di satuan pendidikan. Dan rata-rata di masa-masa saat ini dengan adanya pembelajaran aktif, semua pendidik sudah siap melaksanakan tugasnya sesuai dengan arahan di dalam lembaga itu sendiri untuk menjalankan tugas dan sudah terjadwal. Apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk pengurangan jam itu juga sudah dilakukan. Pembelajaran sudah dijadwal dan anak-anak yang ada di rumah, yang sedang belajar di rumah juga difasilitasi oleh guru-guru dan lembaga satuan pendidikan yang ada di masing-masing sekolah. Tapi perlu saya sampaikan bahwa kepedulian dan tanggung jawab bersama satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat terhadap penyelenggara pendidikan sangat-sangatlah penting untuk membentuk karakter anak dan menambah ilmu pengetahuan dalam membangun dan mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman,
dan menyenangkan. Baik. Cukup sementara ini. Iya. Baik, jadi memang saat ini peran keluarga ternyata sangat penting ini, apalagi untuk menimbulkan sebuah kondisi yang nyaman dan aman ya. Apalagi saat ini peran keluarga ternyata juga hampir bisa dikatakan seperti membackup guru atau pendidik ini. Baik, itu tadi dari Bapak Zainul Arifin. Kemudian kita ke Bapak Saidu Ridho yang sudah bergabung. Dan kali ini Pak Ridho ya, untuk panggilan akrabnya ini. Mungkin kalau dari Pak Ridho sendiri seperti apa Pak? Baik, suara saya masuk ini? Masuk dengan jelas Pak. Oh, baik. Terima kasih suara Sidoarjo yang sudah memfasilitasi kami. Begini, memang kepedulian orang tua terhadap proses pembelajaran jarak jauh ini sangat strategis sekali. Bagaimanapun juga bahwa pemerintah sudah menetapkan bahwa dalam suasana COVID ini pembelajaran tidak boleh di dalam kelas atau tatap muka di sekolah, sehingga proses pembelajaran ini mau tidak mau harus berada di rumah. Nah, inilah peran orang tua yang sangat strategis sekali, bagaimana mereka membimbing anaknya, bagaimana mengarahkan anaknya, bagaimana melatih anaknya dalam proses pembelajaran ini. Memang peran orang tua, trilogi pendidikan itu diantara adalah orang tua, sekolah, dan pemerintah, ini harus saling bersinergi. Ketika pemerintah melarang pembelajaran di dalam kelas, maka mau tidak mau sekolah harus mematuhi, kemudian orang tua juga harus mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah dan lembaga sekolah masing-masing. Sehingga ini orang tua sangat penting sekali bagaimana nanti mendampingi, bagaimana nanti mensupport anaknya, bagaimana mengarahkan anaknya. Karena ini tidak semua orang tua yang berkesempatan begitu. Di desa-desa ini banyak orang tua yang memang problemnya ini sambat. Mereka harus bekerja, mereka harus mencari nafkah. Bagaimana bisa mendampingi anak secara maksimal? Sementara mereka sendiri punya kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi secara pribadi oleh mereka. Oleh karena itu, kebijakan orang tua, kemudian pendampingan orang tua, ketelatenan orang tua dalam mendampingi proses pelajaran di jarak jauh ini sangat perlu sekali. Begitu sementara Pak Billy. Baik, jadi memang saat ini bisa dikatakan job desk dari orang tua ini double-double Pak ya. Tadi selain harus mencari nafkah juga, ini juga harus mendampingi anak juga. Nah, ini yang kemarin memang sempat disampaikan oleh beberapa sahabat lewat WhatsApp. Dan tentunya untuk kemarin yang sudah menyampaikan ini, kebetulan kita saat ini sudah bersama dengan sahabat-sahabat dari Dewan Pendidikan sampai dengan 1 jam. Dan nanti Anda juga bisa menyampaikan kembali pertanyaan via WhatsApp di 0821 3264 109 atau nanti bisa langsung telepon di 031 896 1514. Untuk kedua narasumber kita yang saat ini sudah tersambung via Zoom, kita akan jeda untuk beberapa pesan dan sekaligus kita jalan-jalan terlebih dahulu ke Kampung Tahu Tempe Spande dalam Jejak Kota Delta. Jejak Kota Delta. Jejak Kota Delta. Persembahan Suara Sidoarjo. Namanya tahu dan tempe, dua pasangan wajib yang diharuskan ada dalam menu harian. Dan Sidoarjo punya desa yang jadi sentra produksi tahu tempe. Sahabat, Desa Spande dikenal sebagai sentra produksi tempe dan tahu. Meskipun awalnya hanya membuat tempe saja, tetapi kemudian dibuat juga pasangannya, yaitu tahu. Produksi tahu tempe Spande sudah ada sejak tahun 1994, dilakukan oleh sebagian besar warga Spande. Salah satunya Haji Ahmad Hidayat. Dia mulai produksi tempe tahu sejak tahun 2000-an. Di awal usahanya, produksi tempe tahu di rumahnya hanya memakai kayu bakar, bukan ketel. Sekarang tahun 2000. Tahun 2000. Kalau ini pedagang, jualan teng pasar Simo memang. Pertama yang kayak dewe bukan pakai ketel, pakai kayu bakar tampaknya sama wajan. Lama-lama kok berjalan, bisa beli ketel, baru ada teman-teman yang ikut.
Dengan mengumpulkan modal, akhirnya Haji Ahmad bisa membeli ketel dan produksinya bisa mencapai 3 kuintal per hari. Tapi begitu permintaan naik, stok kedelai sebagai bahan baku malah susah. Kalau ada, harganya pun malah mahal. Kemudian muncul ide bikin koperasi untuk mengatasi harga kedelai. Harganya seenaknya. Iya, sebetulnya seenaknya. Selama kelamaan ini apa? Bentuk koperasi itu. Jadi sekarang itu dikendalikan koperasi. Jadi sampean jual kedelai nggak bisa. Paling lihat koperasi berapa harganya. Bisanya di bawahnya, tapi laku. Kalau di atasnya nggak bakal laku. Sekarang ada 5 pabrik tahu dan 20 pabrik tempe. Dan semua pembuat tempe tahu sudah melakukan kontrol pada produksi mereka. Harapan Haji Ahmad dan juga pembuat tempe tahu di Sepande, harga kedelai tidak berubah-ubah. Karena dengan harga yang tidak pasti, pembuat tempe tahu jadi ragu untuk produksi. Jejak Kota Delta. Jejak Kota Delta. Persembahan Suara Sidoarjo. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Sahabat, untuk Anda yang punya masalah dengan mata seperti mata minus, plus mata berlemak, kemudian masalah sinus dan telinga, Anda jangan bingung. Karena ada produk cahaya permata Malindo, sahabat, untuk Anda yang diformulasikan oleh 2 orang tabib dari Malaysia dan Indonesia. Sudah ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan pastinya bersertifikat halal. Cahaya Permata Malindo juga menawarkan perawatan gratis dan cek sinusitis gratis. Cahaya Permata Malindo ada di Perumahan Larangan Mega Asri, tepatnya Jalan Werkudara 1 Blok D nomor 59 Sidoarjo. Sahabat, Anda bisa telepon di 0877 3199 393 kali. Sekali lagi 0877 3199 393 kali. Sayangilah mata Anda dengan cahaya permata. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik, sahabat Suara Sidoarjo, masih bersama dengan saya Billy dan juga 2 narasumber kita, ada Bapak Zainul Arifin dan juga Bapak Saidurito, yang kali ini kita membahas terkait dengan peran keluarga ya dalam masa pembelajaran daring. Dan ini sebenarnya banyak sekali yang harus dibahas kalau kita bicara terkait dengan metode daring, apalagi peran dari orang tua. Tadi sempat disampaikan oleh Bapak Zainul Arifin, ini memang dalam masa seperti ini bisa dikatakan peran dari keluarga ini double-double juga ya. Tadi juga sempat disampaikan oleh Bapak Saidurito. Mungkin apa sih yang harus kita lakukan sebagai keluarga atau mungkin orang tua ya Pak Zainul, terkait dengan masa pandemi seperti ini harus menjalankan 2 peran sekaligus. Mungkin ke Bapak Zainul Arifin terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Pembelajaran yang dilakukan oleh satuan pendidikan ini bervariasi. Ya. Karena kalau dikatakan kalau anak-anak itu ada di satuan pendidikan tatap muka secara langsung, anak-anak lebih senang. Tapi tidak menggunakan hal-hal yang sekiranya membawa dampak yang sangat positif. Tapi di dalam pembelajaran pada saat ini, anak-anak hanya pertama hadir di sekolah cukup dengan WhatsApp, dengan daring. Sedangkan dari pendidik atau guru, pengajar yang dilakukan, semua yang ada di dalam kelas itu
sudah mempunyai. Bila ada anak yang tidak mempunyai dengan adanya HP, anak bisa berkumpul paling tidak diberikan batasan 1 dan 2 anak. Tapi rata-rata anak-anak yang ada di rumah bersama-sama selalu mengupload, memberikan gambaran yang terbaik. Sepertinya orang tua tidak merestui, tapi mendukung dalam pendidikan ini. Dalam pembelajaran ini sangat-sangatlah mendukung. Kita lihat contohnya saja, pada saat ini malah yang lebih aktif itu anak-anak daripada gurunya. Padahal guru itu menyampaikan pada saat malam menjelang daripada pembelajaran. Tidak pada pagi hari. Baik. Malah lebih senang anak-anak karena dikirimi dengan via WhatsApp, kemudian via daripada informasi, kemudian diberikan gambar-gambar, memberikan informasi yang terbaru yang pada saat ini belum pernah diketahui anak-anak. Kemudian kita berikan gambaran yang tayangan-tayangan gambar yang menyenangkan, yang berhubungan langsung dengan adanya pembelajaran. Ternyata anak-anak lebih gembira dan lebih mudah, saya rasa. Kalau di sekolah, ya, kalau di satuan pendidikan tatap muka secara langsung, ada anak yang terganggu dengan temannya yang lain, ada anak yang tertidur kalau melihat daripada kurang menyenangkan dengan pembelajarannya. Tapi pada saat ini hampir 80% anak itu menyukainya, bahkan kalau diberikan tugas, dan itu pada saat itu diberikan waktu hanya 3 jam setelah daripada pulang sekolah. Itu ternyata tugas-tugas sudah selesai. Ini termasuk kan, walaupun tanpa pendampingan orang tua, tapi orang tua setidaknya itu bisa ngecek secara langsung kegiatan anak-anak. Dan itu pun disampaikan kepada orang tua. Ayah, aku tadi mendapatkan nilai kesenian, jumlahnya seperti ini. Nah, apa yang menjadikan gambaran? Dan anak-anak pun sendiri tidak mudah yang dilakukan. Sama sebenarnya kalau di sekolah itu dengan mengumpulkan tugas, tapi anak-anak tidak mengumpulkan tugas. Dengan mengumpulkan tugas cukup lewat di foto, disampaikan kepada Japri, kepada pendidik atau pengajarnya. Dan itu pun kalau ada kekurangan nilainya, dan itu pun konsultasi anak konsultasi. Langsung Pak ya? Kekurangan kami, mana kesalahan kami. Nah ini yang kita sampaikan pada saat ini, di masa-masa pandemi kita berdoa. Ya satu diantaranya lagi negatifnya itu anak-anak nggak kumpul dengan anak-anak, kan gitu aja. Tapi masa pembelajaran yang dilakukan di satuan pendidikan masih dalam keadaan berlangsung. Dan itu pun membawa manfaat tersendiri. Bahkan yang namanya guru yang bersangkutan juga menerima informasi langsung dari wali siswa. Karena wali siswa memberikan informasi kepada orang tua dengan HP. Ya, dan itu pun komunikasinya tidak terbatas di satuan pendidikan, bahkan sampai di rumah. Nah ini termasuk peran keluarga kan sangat tinggi. Dan ini pun ada yang meminta, Bapak, Ibu, tolong anak saya selalu dibimbing Pak dengan baik. Kalau memang ada kekurangan, itulah memang kemampuan anak saya. Ya, lebih baik nanti, dan lebih baik anak kami nanti juga lebih baik sama dengan teman-teman yang lain. Nah, bentuk seperti ini kan kita respon dengan kepositifan, bahwa pembelajaran daring yang selama ini dilakukan oleh Bapak Ibu guru pendidik yang ada di satuan pendidikan, ada yang memang tidak mengerti, saya itu biasa. Tapi kalau anak sudah dikumpulkan 1-2 anak yang tidak mempunyai, anak akan lebih senang, anak lebih bahagia, anak lebih nyaman.
bisa diskusi secara langsung. Nah, begitu kalau gambar kami pendidikan peran keluarga bersama-sama dengan satuan pendidikan masa pandemi. Jadi memang saat ini bisa dikatakan untuk generasi yang saat ini sedang menjalani masa daring ini bisa dikatakan lebih efektif. Juga mungkin karena memang pada masa-masa atau era seperti ini lebih paham digital Pak ya daripada kita yang sudah lebih dulu lulus mungkin. Jadi kalau dari saya itu. Dan selanjutnya kita anak sering Pak. Sering komunikasi secara langsung lewat HP. Nah, ini kalau di sekolah kadang-kadang ya kalau ada temannya tanya kan ada sorak-sorai. Nah, betul sekali. Ada sorak-sorai. Kalau dengan daring, kadang-kadang lewat tulis, lewat WhatsApp, lewat langsung berbicara, itu malah menyenangkan bagi anak-anak. Oke. Jadi konsentrasi bisa lebih terjaga juga ini. Nah, selanjutnya ke Pak Ridho ini. Baik, begini memang ada plus minusnya PJJ ini. Jadi peran orang tua sebenarnya yang pertama itu kan sebagai pendidik di rumah. Jadi memang al-madrasatul ula. Jadi pendidik yang pertama di dalam rumah. Jadi dalam masa pandemik ini memang orang tua menjadi madrasatul ula, pendidik yang utama di dalam pendidikan anak. Kemudian yang kedua adalah sebagai fasilitator. Mau tidak mau orang tua ini harus memfasilitasi anaknya, apa yang menjadi kebutuhan anaknya di dalam proses pembelajaran jarak jauh ini, baik HP ataupun apa, karena ini menjadi sebuah keharusan sekarang ini, tidak bisa tidak. Kemudian juga yang saya cepat-cepat saja sebagai motivator. Jadi orang tua dalam masa-masa yang demikian ini, anak itu perlu dimotivasi. Bagaimana belajar dengan baik. Kemudian yang keempat itu sebagai director atau sebagai pengarah. Ini kamu belajarnya kayak demikian. Belajar kayak demikian, pelajaran kayak demikian. Ini adalah 4 peran penting orang tua dalam proses pembelajaran di era pandemik ini. Begitu Pak Billy. Baik, dan juga tentunya yang tadi saya masih penasaran adalah peran yang bisa dikatakan ganda ini. Selain tadi harus mencari nafkah dan lain-lain, kemudian juga harus membimbing si kecil atau anak yang sedang melakukan pembelajaran via daring. Nah, tapi Pak Ridho ini mungkin nanti kita sambung nanti terlebih dahulu ya, karena ada pertanyaan sepertinya yang tadi sudah sempat diterima oleh tim redaksi, tapi tetap nanti kita jawabnya setelah beberapa pesan. Kita ke Karin terlebih dahulu, Rin. Iya, jadi ada 2 pertanyaan yang masuk di WhatsApp redaksi. Yang pertama dari Mbak Rani Ramadhani di Gebang. Gebang, baik. Iya. Tidak setiap hari orang tua bisa mendampingi anaknya ketika melakukan sistem pembelajaran daring pada anak di saat pandemi seperti saat ini. Saya sendiri memang sampai saat ini bekerja dari rumah, tapi saya juga kewalahan jika pada hari itu ada rapat mendadak bersama orang-orang kantor, tapi di saat yang sama saya juga harus mengawasi anak saya melakukan pembelajaran daring. Jika hal itu terjadi lagi untuk keesokan hari-harinya, apa yang harus saya lakukan? Baik. Yang kedua dari Mbak Nur Dwi di Lebo. Kalau menurut bapak-bapak dari Dewan Pendidikan ini sendiri, gimana caranya memberikan berbagai cara yang variatif di dalam melakukan pendampingan ketika sang anak melakukan pembelajaran daring bersama gurunya? Atau cara-cara variatif itu harus menunggu dari gurunya sendiri? Terima kasih. Baik, jadi pertanyaannya ini masih sama dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Ridho ya. Ini dua peran sekaligus dalam orang tua, atau maksudnya yang harus dijalankan orang tua. Ini tadi seperti masih bekerja di rumah, ini mungkin masih bisa sedikit-sedikit lah untuk membantu anak untuk lebih berkonsentrasi dalam masa daring. Tapi nanti kalau sudah masuk kerja secara normal ini, ya mungkin nanti sedikit menjadi pertanyaan bagaimana cara mengawasinya. Dan nanti kita coba jawab sekaligus, nanti kita lanjutkan pembahasan terkait dengan metode belajar di rumah ini Pak ya, setelah beberapa pesan yang akan hadir terlebih dahulu. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan.
Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19, jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja, nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Setiap hari paparan debu, kotoran, polusi atau hal lain yang negatif membawa efek untuk kita. Akibatnya, mata, telinga bahkan hidung menjadi bermasalah. Seperti gangguan pada mata, sinus pada hidung, atau masalah dengan telinga. Jangan biarkan gangguan pada mata, telinga, dan hidung menjadi penghambat aktivitas, bahkan mengganggu produktivitas. Karena sekarang ada solusi sehat cara herbal dari Cahaya Permata. Diformulasikan langsung oleh 2 tabib Indonesia dan Malaysia. Sudah lulus uji Kementerian Kesehatan dan bersertifikat halal. Produk herbal Cahaya Permata teruji dan terbukti mengatasi masalah mata minus plus, katarak, mata berlemak, sinus, dan gangguan telinga. Buktikan sendiri. Cahaya Permata Malindo juga menawarkan pemeriksaan mata, cek sinus, dan gula hidung, dan pengobatan telinga secara gratis. Hubungi tabib di 0877 3199 3999. Sekali lagi di 0877 3199 3999. Sayangilah mata Anda dengan Cahaya Permata. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tetapi juga punya nilai lebih. Untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri produksi Kepontren Sidogiri Pasuruan. Sahabat, air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tetapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Sahabat, air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan juga galon. Untuk info lengkap dan pemesanan bisa hubungi Ustadz Muhammad Segar CV Lantabur Sidoarjo. Nanti telepon di 0821 3404 0289. Sekali lagi 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri untuk wilayah Sidoarjo ini ada di Jalan Sawo RT 3 RW 1 Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum, pilihlah Santri. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik, dan saat ini sahabat masih bersama dengan 2 narasumber kita yang hadir di Zoom, maksudnya tersambung via Zoom ya. Tadi ada 2 pertanyaan ini yang sudah disampaikan oleh sahabat-sahabat dari Gebang, kemudian juga dari Lebo. Ini yang pertama masih nyambung ya dengan yang tadi disampaikan oleh Bapak Ridho. Ini tidak setiap hari orang tua bisa mendampingi anaknya ketika melakukan sistem pembelajaran daring pada saat pandemi seperti ini. Ini ceritanya sedang WFH ini mungkin untuk Mbak Rani yang tadi ada di Gebang. Tapi nanti mungkin kalau sudah tidak WFH ini seperti apa yang harus dilakukan. Ini mungkin juga sekaligus nanti bisa dilanjutkan untuk pembahasan yang tadi Pak ya, peran ganda orang tua. Kemudian yang kedua, ini tadi dari ini Bu Nur sebetulnya ya. Ini ibu-ibu semua ini. Ini yang tadi menyampaikan kalau menurut Bapak-bapak dari Dewan Pendidikan, gimana caranya memberikan berbagai cara yang variatif di dalam melakukan pendampingan ketika anak ini sedang dalam pembelajaran daring bersama dengan gurunya. Atau cara-cara variatif ini juga harus menunggu terlebih dahulu dari guru. Ini mungkin ke Bapak Ridho terlebih dahulu ya, karena tadi masih nyambung dengan yang disampaikan. Baik, Terima kasih Pak Billy, terima kasih Ibu Reni Ramadhani ya dari Gebang. Ya. Nah, baik, begini memang saya katakan bahwa masa pandemik ini bagi orang tua tidak mudah karena perannya ganda. Dia sebagai pekerja juga barangkali, itu juga sebagai guru di rumah ya itu. Peran ganda itu memang luar biasa perannya. Begini, memang harus ada sinergitas antara guru, antara orang tua, antara siswa, sehingga
apa yang disampaikan oleh guru, tugas-tugas yang disampaikan oleh guru, apa yang disampaikan oleh sekolah, kemudian nyambung dengan orang tua. Sehingga kalau sudah nyambung klik di antara mereka, strategi-strategi yang dilakukan oleh guru, apa yang dilakukan orang tua juga akan nyambung. Oleh karena itu guru juga harus bisa tahu, paham kondisi anak masing-masing. Nah, ketika tahu kondisi anak masing-masing itu, guru juga akan memberikan mungkin strategi pembelajaran atau variasi pembelajaran ataupun tugas-tugasnya itu juga akan luwes, tidak kaku. Maka anak, misalkan tadi orang tuanya bekerja di siang hari, maka tidak harus ketika itu dikerjakan di pagi hari, dulu di malam hari ketika orang tua ada di rumah. Kan biasanya tugas-tugas ataupun pembelajaran itu di rekaman ataupun apa dan sebagainya, sehingga itu bisa diberikan kepada anak atau dilihat anak bersama orang tuanya ketika orang tua dalam kondisi tidak bekerja atau di dalam rumah. Ini jadi komunikasi yang beberapa arah, jadi antara orang tua, antara sekolah, sehingga proses pembelajaran yang begitu tidak kaku, akan luas dan sebagainya, sehingga akan membantu anak. Betul ya. Tapi kalau memang nanti orang guru tidak variatif, guru kaku dan sebagainya, nanti juga akan membebani orang tua yang notabene orang tua itu mungkin waktu itu bekerja ataupun punya kesibukan ataupun punya alasan lain ketika itu yang tidak bisa mendampingi anak pada waktu jam-jam sekolah. Begitu. Jadi komunikasi yang beberapa arah antara orang tua, dan itu yang perlu ditekankan ketika itu, dan variasi guru. Itu sementara Pak Jili. Baik, jadi memang saat ini harus lebih bervariasi lagi nih antara komunikasinya dengan anak dan juga dengan pendidik mungkin ya. Karena saat ini tadi seperti disampaikan oleh Pak Zainul, memang ini orang tua juga bisa berkomunikasi lebih intens dengan pendidik ini Pak ya. Iya. Baik. Kalau pertanyaan kedua ini mungkin bisa dijawab juga oleh Pak Ridho. Nanti Pak Zainul Arifin juga mendapatkan 2 pertanyaan lagi yang tadi sudah dijawab, mungkin dari versinya Pak Zainul Arifin. Ini dari Bu Nur di Lebo. Ya, di Lebo. Jadi memang yang variatif ini memang guru harus variatif. Jadi bagaimana memberikan strategi pembelajaran, model-model pembelajaran, kemudian didaktik pembelajaran ini yang variatif, yang anak tidak mudah untuk jenuh untuk melakukan pembelajaran begitu. Nah, orang tua juga begitu, makanya saya katakan ada komunikasi beberapa arah, baik dari antara orang tua dengan guru, guru dengan siswa, kemudian guru dengan orang tua dan lain sebagainya, sehingga ada match, tidak ada miscommunication, ada match communication antara guru, orang tua, siswa dan lain sebagainya, sehingga nanti akan bersama-sama mengarah ke sana. Tetapi kalau memang mereka komunikasi tidak intens, tidak baik dan sebagainya, justru nanti akan selalu anak yang terus ramai dengan orang tuanya biasanya. Enggak begini kata guru saya begini. Enggak, jadi begitu di rumah guru ya. Ya, begitu Pak Billy ya. Baik. Tapi kalau misalkan terjadi mungkin perdebatan antara anak dan orang tua seperti yang tadi disampaikan, ini bukannya nanti bisa belajar 2 arah ya? Mungkin untuk orang tua juga bisa mendapatkan pemahaman baru nih Pak. Ya, bisa begitu. Dan tidak semua orang tua itu juga berpendidikan tinggi. Kadang-kala mereka sendiri tidak paham apa yang akan mau dikerjakan anaknya. Mohon maaf, di desa-desa itu orang tua yang lulusannya mungkin hanya cukup SMA, ada yang SMP. Ketika ada pembelajaran yang demikian, mungkin ada soal-soal matematika ataupun apa yang membutuhkan pemikiran yang lebih, kadang-kala delok tok bingung, wes gak ngerti aku nangis, kok guru lah macam-macam. Baik. Ini yang terjadi demikian itu. Makanya komunikasi dengan orang tua atau orang tua dengan guru itu sangat penting sekali. Bu, ini maksudnya apa? Sehingga perlu diperjelas dan sebagainya. Itu yang perlu komunikasi, itu yang penting di antara mereka begitu tadi. Baik, tadi dari Bapak Ridho ini. Kemudian kita ke Pak Zainul Arifin. Mungkin 2 pertanyaan tadi bisa dijawab untuk versinya Pak Zainul Arifin juga ya. Tadi yang pertama ini terkait dengan pembagian job desk mungkin yang saya tangkap kalau saya simpulkan. Dan yang kedua ini terkait dengan cara variatif ini sebenarnya dari guru atau dari orang tua sendiri. Kalau Pak Zainul Arifin seperti apa? Kebanyakan itu anak-anak
kalau sudah ditinggal orang tua di kantor, di tempat kerja yang lain, anak itu banyak berharap variasi itu dari satuan pendidikan, terutama dari pendidik. Baik. Katakan kita contohkan aja satu di antaranya. Anak-anak besok mata pelajarannya itu via daring kelas. Anak-anak besok disiapkan satu koran yang lebarnya sebanyak ini. Kemudian apa yang dilakukan di dalamnya? Nah, itu nanti bervariasi, bisa dipergunakan untuk mata pelajaran seni budaya, kemudian untuk matematika. Ternyata anak-anak masih baru, loh koran tidak terpakai kok masih bisa dimanfaatkan. Nah, dan itu pun ditunjukkan di WA, bahkan ada yang namanya sekolah itu yang hafal dengan adanya layar yang ada di masing-masing kelas. Baik. Itu anak-anak sudah diupload oleh sekolah, satuan pendidikan. Dan anak diberikan pembelajaran pelan, akhirnya jadi. Ditunjukkan hasilnya kepada anak-anak. Ya, hasilnya anak-anak dicontohkan kepada gurunya. Gurunya memberikan penilaian dibolak-balik. Nah, itu kan salah satu di antaranya variasi pembelajaran yang dilakukan oleh sekolah. Bahkan menurut saya pembelajaran yang ada di satuan pendidikan itu pun tidak lepas dengan masyarakat yang ada di sekitarnya, di lingkungan. Anak-anak saya berikan waktu, kalian nanti bisa datang ke warung kopi, katakan begitu. Nah, di warung kopi itu nanti mungkin apa yang kejadian yang ada di sana? Bisa saja kejadian tentang perekonomian, antar jual beli. Kemudian di situ ada yang karakter-karakter yang negatif pun anak-anak bisa mencatat. Oh, jadi pengamatan secara langsung. Nah, pengamatan inilah yang menjadikan anaknya lebih kreasi, lebih mengunggah daripada aspirasinya, termotivasi bahwa pendidikan mana yang dilakukan itu secara positif maupun yang negatif itu nanti bisa dibedakan antara orang tua dengan pendidik yang ada. Pak, anak-anak tadi datang ke ada tugas dari ibu guru. Iya. Nah, ibu bisa memilah-milah mana yang positif, mana yang negatif. Yang sekiranya positif, ibu nanti kan bisa menyampaikan kepada seluruh daripada anak-anak yang ada di wali murid, wali model, wali santri, mungkin saja begitu, wali siswa, termasuk diantaranya guru-guru yang ada sekolah. Menurut saya Bapak dan bahwa yang namanya guru itu tidak akan langsung pulang setelah daring dengan siswa, dan itu pun selalu ada komunikasi antar guru yang mengajar pada hari itu. Nah, itu yang anu. Kemudian yang bunur yang sehubungan dengan adanya di kantor itu nanti bunur bisa bertanya secara langsung kepada anak apa yang diperoleh pembelajaran dari satuan pendidikan, dari guru-gurumu, pengajar pendidikmu yang ada di sekolah melalui daring ini. Itu nanti yakin namanya kalau wali murid itu reseptif, insya Allah yang namanya selalu ada komunikasi dengan Bapak Ibu guru atau pendidik yang ada di satuan pendidikan. Baik, jadi memang untuk yang tadi disampaikan pertanyaan pertama tadi, ini maaf dari Bu Rani yang pertama terkait dengan kantor ya. Ini jadi memang kedua-duanya harus lebih saling intens komunikasi. Kalau si orang tua tadi malamnya harus bisa dikatakan melakukan evaluasi Pak ya mungkin ya. Kalau misalkan ditinggal bekerja dan lain-lain. Kemudian untuk si guru tadi juga harus menyampaikan juga apa sih yang mungkin kurang dari Siarnagni saat tadi melakukan pelajaran dan lain-lain. Kemudian yang tadi disampaikan pertanyaan dari Bu Nur terkait dengan variasi dan lain-lain, ini sebenarnya juga masih berkesinambungan dengan tema 2 minggu yang lalu, bebas belajar, atau ini bisa dikatakan lebih bebas dalam
eksperimen ya mungkin ya. Kalau tadi sempat disampaikan ini bisa ke warung kopi untuk melihat aktivitas ekonomi tadi yang menarik. Dan ini nanti sahabat Suara Sidoarjo masih ada satu kesempatan terakhir untuk Anda nanti di sesi ketiga ya. Nanti bisa menyampaikan pertanyaannya di WhatsApp kami, ada di 0821 3264 109, atau nanti saya tunggu Anda yang ingin telepon seperti minggu lalu, nanti bisa menghubungi 031 896 1514. Untuk dua narasumber kita ada beberapa pesan yang akan hadir terlebih dahulu. Warga Sidoarjo dan sekitarnya, karena merebaknya wabah virus corona, pemerintah menghimbau untuk menghindari kerumunan dan kegiatan di luar rumah. Untuk itu warga Sidoarjo dan sekitarnya yang akan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa lewat layanan online. Anda bisa memanfaatkan fasilitas pembayaran online di e-Samsat, Link Aja, PPOB Indomaret, Alfamart, Tokopedia, dan juga Gria Bayar BTR. Manfaatkan juga diskon berupa pemotongan nilai pokok pajak kendaraan bermotor khusus untuk warga Jawa Timur. 15% untuk roda 2 atau 3 dan 5% untuk roda 4 atau lebih. Berlaku mulai 12 Juni sampai 31 Juli 2020. Informasi ini disampaikan oleh kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota dan Krian. Hai, buat kalian gamer sejati. Main game di rumah dengan jaringan internet super cepat bisa kalian nikmati dengan berlangganan IndiHome Gamer. Nikmati keseruan games populer dan benefit game lain yang bisa kalian dapatkan dengan harga terjangkau mulai dari Rp380.000 per bulan. Daftar sekarang di aplikasi My IndiHome dan website indihome.co.id ya. Wujudkan bersama IndiHome. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dan sahabat Suara Sidoarjo, ini masih dalam kesempatan untuk berbincang-bincang bersama dengan sahabat-sahabat dari Dewan Pendidikan. Ada Bapak Zainul Arifin dan juga Bapak Saidu Ridho yang saat ini tersambung via Zoom. Dan sahabat, ini masuk sesi terakhir ya. Untuk Anda yang nanti ingin berbagi pertanyaan masih bisa, karena waktu tinggal 10 menit, jadi bisa Anda manfaatkan. Nah, ini kembali bersama dengan dua narasumber kita. Sebenarnya untuk mempertahankan metode daring agar berjalan tetap seperti yang diekspektasikan ini seperti apa sih Pak? Karena dalam masa-masa seperti ini kita juga tidak mengetahui ya pandemi berakhir kapan. Apakah kalau dari pakar ini masih tahun depan, dan otomatis kalau tahun depan pandemi baru bisa berakhir, berarti masa daring ini masih ada sekitar setengah tahun lagi nih mungkin untuk pelaksanaannya. Dan ini agar bisa berjalan tetap maksimal seperti apa sih Pak? Mungkin tips yang ingin disampaikan ke Pak Ridho terlebih dahulu mungkin ya. Baik. Terima kasih Pak Billy. Memang secara mulai dari orang tua dan desa bersiap untuk bagaimana bisa memperjuangkan. Baik, mungkin Pak Ridho bisa dibuka dulu mute-nya Pak ya. Baik. Nah, siap. Baik, terima kasih. Jadi yang saya sampaikan sejak awal tadi memang peran orang tua, peran komunikasi orang tua dan guru serta anak dalam pembelajaran daring ini perlu sangat diintenskan. Jadi ada komunikasi dua arah antara mereka sehingga saling memahami apa yang diinginkan, apa yang menjadi capaian dalam proses pembelajaran itu. Yang kedua, peran guru. Jadi guru itu harus betul-betul variatif, tidak monoton dalam melakukan proses pembelajaran. Sehingga proses pembelajaran daring itu bisa dilakukan dengan berbagai cara, dengan berbagai metode, dengan berbagai variasi yang inovasi, yang anak semakin senang, anak semakin paham apa yang menjadi proses pembelajaran itu. Dan yang ketiga, bahwa saya katakan tadi bahwa orang tua sebagai guru di dalam rumah, sebagai fasilitator, sebagai motivator bagi anak, sebagai direktur dalam anak itu menjadi sebuah keharusan dalam proses pembelajaran di era pandemi ini. Itu sementara dari saya ya, inti pokoknya dari saya begitu. Itu Pak Billy. Komunikasi memang harus tetap terjaga ya antara wali murid dan juga wali kelas mungkin. Itu tadi dari Bapak Saidu Ridho. Dan satu mungkin dari Pak Zainul Arifin Pak, ini terkait dengan bagaimana sih cara memaksimalkan masa daring seperti ini
Apalagi pandemi juga diperkirakan masih tahun depan ini baru bisa segera berakhir ya. Baik. Kalau panjenengan itu kan menyampaikan tahun depan selesai. Kita anak-anak lebih senang segera ketemu, silaturahim antar siswa kepingin segera selesai. Dan itu pun anak-anak rata-rata kalau memang di sekolah itu di satuan pendidikan banyak dilakukan, ayo anak-anak kita berdoa sebelum pembelajaran kita mulai, walaupun via daring. Jadi ada namanya guru, tidak semua guru ya, tapi kalau gurunya sih setiap saat, setiap WhatsApp yang dikirim itu ada doa-doa yang kiranya kepala sekolahnya kreatif, gurunya penuh dengan variasi, dan itu pun dilakukan oleh guru-guru. Harapan kami di masa pandemi ini, kita berharap untuk lebih cepat selesai. Betul, Pak. Tapi kalau kita berharap, karena itu sudah merupakan musibah kan, dan musibah dan namanya virus ini kan tidak kelihatan. Beda kalau berupa penyakit. Kalau penyakit gampang bahasa, ini penyakit perut, ini penyakit jantung, ini penyakit paru-paru bisa. Tapi virus tidak tahu di mana letaknya. Tapi dengan adanya pembelajaran ini, pembelajaran daring ini, insya Allah yang namanya guru malah lebih aktif. Betul. Sering ada di sekolah, ada di satuan pendidikan. Karena komunikasi yang dilakukan oleh antar guru satu mata pelajaran, antar guru antar mata pelajaran yang lain, itu selalu ada komunikasi yang dikatakan dengan adanya KKG, ada namanya MGMP, itu yang dilakukan. Bahkan ada yang namanya KKKM, ada KKKS, nah, itu kan selalu ada komunikasi. Tapi harapan kami seluruh daripada pendidik yang ada di satuan pendidikan itu menjalankan tugas tanpa berpikir masalah pandemi dalam jangka panjang atau jangka pendek. Tapi yang jelas sesuaikan dengan adanya kondisi yang ada, sesuaikan dengan materi yang ada, sesuaikan dengan kemampuan dan spiritual anak-anak yang ada di masing-masing individu siswa. Dan itu harapan kami yang nantinya semoga apa yang kita lakukan pembelajaran daring ini selalu berhenti sampai di sini. Karena banyak kita dengar dari wali siswa, wali murid, enak guru nih, dok sekolah tengah-tengah, siswanya sing ribet ono omah. Bahkan ada yang lebih parah lagi, bisa mengalahkan. Ya kita ya sebagai Dewan Pendidikan yang banyak memberikan tambahan kesabaran kepada pendidik agar apa yang dilakukan oleh wali murid, wali siswa anggap itu merupakan pemahaman tersendiri terhadap panjenengan, terhadap pendidik dan guru di satuan pendidikan untuk mawas diri. Kita berusaha dan semaksimal mungkin sebagai pendidik adalah amanat daripada orang tua, amanat daripada pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa. Ini gambaran dari kami masa pandemi tanpa ada susah, tetap yang namanya pembelajaran menyenangkan, senang dan aman dan menyenangkan. Nah, ini harapan kami yang nantinya semoga apa yang dilakukan oleh teman-teman pendidik di dalam satuan pendidikan berlangsung sesuai keinginan daripada wali murid maupun wali siswa. Baik, jadi memang saat ini sahabat kalau pandemi diperkirakan memang masih berakhir lama, tentunya peran guru ini tetap harus dimaksimalkan ya, tadi melalui via daring harus tetap dimaksimalkan. Berarti fokus untuk apa yang saat ini sedang dilaksanakan dulu Pak ya, karena memang ini juga harus menjadi pemikiran tersendiri nih. Tadi disampaikan ada orang tua yang bahkan berpikir ini enak guru di sekolah tapi murid yang di rumah ribet. Padahal kalau dari informasi yang tadi disampaikan oleh dua narasumber kita, ini sebenarnya setelah melakukan pelajaran daring, ini guru juga melakukan evaluasi juga nih Pak ya? Iya.
terhadap orang tua pun bisa evaluasi terhadap guru yang ada di masing-masing satuan pendidikan. Apalagi di malam harinya tadi juga mungkin yang tidak sempat menemani anak didiknya, bukan maksudnya menemani anaknya saat dalam masa daring, ini malam harinya berkontak dengan guru, pasti pekerjaannya juga bertambah lama ini. Betul. Ya. Yang jelas begitu, karena pendidik tidak hanya, kalau masa daring ini kan tidak akan ada batasnya. Kalau di sekolah itu kan anak-anak di satuan pendidikan, anak-anak terbatas sampai di satuan pendidikan. Biasanya 8 jam begitu Pak ya. Daring ini waktunya, apa yang disampaikan oleh pemerintah, nah itu kan waktunya dibatasi, tidak terlalu lama, biar tidak ada kejenuhan. Nah, kemudian supaya tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya untuk daring dan segalanya. Ini kan termasuk gambaran daripada pendidikan yang ada selama pandemi. Baik. Jadi memang sahabat tadi disampaikan memang untuk melakukan daring tidak mudah, tetapi tetap harus berjalan secara maksimal, dan peran pendidik ini juga masih tidak kalah besar dengan pendidikan saat berlangsung di sekolah seperti pada jam-jam pada umumnya ya. Dan untuk kedua narasumber kita yang tadi sudah 1 jam menemani, saya ucapkan terima kasih. Semoga untuk infonya bermanfaat ya untuk orang tua yang saat ini sedang mendengarkan, apalagi dua penanya tadi yang kebetulan yang ditanyakan ini tidak jauh dengan pembahasan kita Pak ya. Alhamdulillah. Dan untuk Bapak Zainul Arifin juga Bapak Syed Ridho, terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama. Semoga bisa bertemu di kesempatan selanjutnya Pak ya dalam dialog khusus dalam pendidikan. Diberikan sehat walafiat. Amin. Dan sahabat, untuk Anda terima kasih juga yang sudah menemani saya dari jam 7 pagi tadi. Saya juga harus pamit undur diri ya. Nanti kita akan kembali berjumpa dalam Jatim News Today untuk jam 11:05. Saya Billy Patopai pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.